Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bobby Devananda dari PBG PGSD kelas C Universitas Sanata Dharma tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya tentang teori perkembangan peserta didik kelas 4 di SD Johannes Bosco, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori perkembangan, yaitu ada teori Piaget, ada teori Brenner, dan yang ketiga ada teori Erikson pada tahap industri versus inferioritas. Untuk tahap yang pertama, yaitu tahap kognitif Piaget. Teori kognitif Piaget adalah teori perkembangan kognitif anak tentang pemikiran logis dan contoh konkret adanya keaktifan dalam aktivitas yang nyata dan mulai menunjukkan kemampuan konservasi untuk memecahkan masalah. Untuk pengalaman saya sendiri pada tahap ini, yaitu pada saat itu saya sudah dapat memahami pembelajaran matematika dengan baik karena pemahaman matematika pada umur saat itu memahami penjumlahan, perkalian, dan pecahan. Alasan lain juga karena didukung dari bimbingan orang tua dan serta tambahan les juga di luar sekolah. Kemudian belajar konsep berbagi juga saya terapkan di rumah atau di sekolah, sehingga saya juga sudah mulai memahami bagaimana konsep berbagi dengan adil dan sama banyak. Saya juga dalam pembelajaran di luar sekolah ikut mengikuti eksperimen atau mengamati secara langsung. Untuk hasil observasi saya di SD kelas 4, yaitu peserta didik di sana memiliki keaktifan yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, terutama dalam kegiatan di luar kelas seperti kegiatan olahraga. Peserta didik itu sangat antusias dalam pembelajaran yang diikutinya. Dalam pembelajaran di dalam kelas terutama, yaitu banyak sekali peserta didik yang menyukai pembelajaran matematika karena dapat menerapkan pemikiran logis mereka dan menalar yang dilakukan secara berdiskusi dengan teman sekelasnya. Kemudian untuk tahap yang kedua, yaitu tahap teori perkembangan Bronfenbrenner. Untuk tahap teori Bronfenbrenner itu adalah tentang konteks sosial lingkungan yang mempengaruhi kehidupan anak dan mempengaruhi mereka untuk berkembang. Dalam teori ini ada 5 sistem. Yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan, yaitu mikrosistem. Untuk mikrosistem sendiri yaitu hasil interaksi yang nyata antara anak dengan lingkungannya yang berlangsung cukup lama, contohnya dengan keluarga dan teman sebayanya. Untuk pengalaman saya sendiri yaitu pada masa kecil, saat itu dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua itu terbilang ketat, sehingga gaya asuh yang diterapkan yaitu membatasi dan menggunakan seperti hukuman untuk menuntut saya mengikuti perintah yang diterapkan oleh orang tua. Ya, efek itu membuat saya memiliki kemampuan yang kurang dalam bersosialisasi dan cenderung malu pada waktu itu. Itu pengalaman saya pribadi. Untuk pengalaman hasil observasi saya di SD pada tahap mikrosistem, yaitu peserta didik tidak ada yang merasa dikucilkan atau merasa tertekan di kelas 4. Namun ada yang emosionalnya tinggi, termasuk salah satu contohnya dipengaruhi oleh orang tua. Jadi anak itu tidak bisa mengontrol emosinya dan cenderung sering marah-marah di kelas. Untuk tahap yang kedua yaitu mesosistem. Untuk tahap mesosistem sendiri yaitu
hubungan antara interaksi mikrosistem seperti keluarga dengan sekolah atau dengan teman sebayanya, yaitu pengaruh. Salah satu contohnya yaitu pengaruh di rumah yang berpengaruh di sekolah. Untuk pengalaman saya sendiri, yaitu pada saat saya di sekolah dasar melalui penerapan pola asuh yang saya terapkan di rumah sebelumnya, membentuk pribadi saya yang dapat mempengaruhi pada saat saya di sekolah, terutama dalam kelas rendah yaitu kelas 1 atau kelas 2. Saya masih cenderung malu terhadap lingkungan sekitar, baik guru dalam mengikuti pembelajaran, dengan teman di kelas. Saya masih merasa canggung dan menjadi terkucilkan sehingga menarik diri saya dalam bergaul dengan teman-teman. Dan salah satu faktor pendukungnya juga karena masih adaptasi dari lingkungan baru, karena masih pertama masuk sekolah dasar. Selanjutnya, untuk hasil observasi saya di sekolah, untuk tahap mesosistem itu peserta didik kelas 4 ada yang parah dalam akademiknya karena tidak ada pola asuh yang diberikan dari rumah. Contohnya dari rumah itu orang tua sibuk bekerja, jarang mengurus anaknya. Kalau ada PR dari sekolah itu yang mengerjakan guru lesnya, jadi tidak ada bimbingan di rumah yang dapat membantu siswa. Ada juga nih peserta didik yang memiliki bakat alami seperti menggambar, memiliki kebiasaan belajar yang unik. Contohnya dengan suasana belajar tenang dia dapat belajar. Ada juga yang dengan mendengarkan musik agar dapat menerima materi dengan baik. Itu semua mereka dapat dari kebiasaan mereka di rumah yang mereka terapkan di sekolah. Untuk tahap yang ketiga, yaitu ada ekosistem. Untuk ekosistem itu sendiri yaitu hubungan lingkungan yang lebih luas, di mana anak tidak berperan aktif tapi dia ikut berpengaruh. Salah satu contohnya untuk pengalaman saya yaitu waktu kecil, karena orang tua saya sibuk bekerja sebagai pegawai swasta, belum ada yang menemani atau mengasuh saya, sehingga orang tua saya tuh mengundang pengasuh untuk mengurus saya. Jadi kehidupan masa kecil saya itu lebih banyak dilalui bersama pengasuh saya daripada bersama orang tua saya, yang kemudian membawa kepribadian saya lebih dekat ke pengasuh saya. Seperti itu untuk pengalaman saya. Untuk hasil observasi saya di kelas itu, peserta didik di kelas 4 itu ada yang tidak bisa mengontrol emosinya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi itu bisa terjadi karena bawaan orang tua dalam mengurus anak yang menurunkannya kepada faktor lain seperti hiperaktif atau cenderung dari faktor lingkungan sekitar rumah atau keluarga yang secara tidak langsung mempengaruhi anak di sekolah. Kemudian yang keempat ada makro sistem. Untuk makro sistem itu sendiri yaitu hubungan dengan melibatkan budaya. Kalau tahap ini itu melibatkan budaya yang luas, yaitu bisa mencakup peran faktor etnis, sosial, ekonomi dalam perkembangan anak. Di sini untuk pengalaman saya yaitu kehidupan saya di waktu kecil, saya dipengaruhi dengan kehidupan mayoritas negara Islam di lingkungan rumah saya terutama. Jadi di lingkungan saya itu menanamkan pendidikan karakter yang kuat. Jadi mengedepankan budi pekerti sesuai ajaran Islam. Ya, contoh lain juga pada saat saya bersekolah di SD dekat rumah, yaitu karena di daerah pedesaan, yaitu tata krama yang diterapkan di sana lebih kuat. Berbeda pada saat saya pindah sekolah di kota, pada saat saya naik ke kelas 4 sepertinya itu lebih modern dan lebih, di sisi lain lebih berkembang maju dibanding desa. Tapi untuk penerapan tata krama di perkotaan itu cenderung lebih kurang atau cenderung pasif. Jadi lebih untuk menanamkan tata krama itu lebih kuat di pedesaan, yang itu nantinya bisa berpengaruh ke karakter.
Untuk hasil observasi saya, itu peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan di kelas itu ada. Jadi dia itu memiliki kemampuan untuk memimpin teman-temannya di kelas, baik 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 juga karena bisa dipengaruhi oleh budayanya, yaitu di mana dia itu belajar memahami perbedaan budaya dan saling menghargai di teman. Itu bisa menjadi faktornya. Dia bisa bertindak adil, memimpin kelas dengan baik. Semua itu kebetulan bisa dicontoh dan bisa didukung dari faktor budaya. Hal lain yaitu juga tinggal di lingkungan yang baik secara sosial, dan faktor lainnya juga dari ekonomi keluarga. Karena sosial dan ekonominya baik, jadi dia membentuk faktor budayanya baik sehingga dia memiliki toleransi yang tinggi. Kemudian tahap yang kelima yaitu kronosistem. Untuk kronosistem sendiri yaitu kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Sebagai contohnya yaitu kehidupan anak-anak pada zaman sekarang itu jelas berbeda dalam banyak hal bila dibandingkan pada zaman dahulu, terutama pada zaman kakek saya atau orang tua saya itu sudah berbeda. Untuk pengalaman saya sendiri yaitu terjadi pada saat saya berpindah dari desa ke kota seperti itu. Jadi seperti pemahaman yang lebih luas karena menerapkan teknologi. Tetapi di satu sisi terdapat pengaruh juga untuk manfaat teknologi yang besar, yang biasanya saya di desa itu teknologinya terbatas, setelah pindah ke kota yaitu lebih tinggi. Jadi kadang itu teknologi yang saya dapatkan itu melebihi porsi kebutuhan saya. Jadi saya berlebihan dalam contohnya bermain gadget, bermain game berlebihan sehingga dapat mempengaruhi belajar saya, dan kegiatan sosial menjadi lebih tertutup karena cenderung memiliki dunia sendiri. Itu untuk pengalaman saya. Kemudian untuk contoh observasi saya di kelas yaitu pada saat pembelajaran di bahasa didik di SD kelas 4 itu sudah menerapkan teknologi, karena pada saat ini kan pendidikan sudah serba digital, berbeda dengan yang dahulu. Untuk saat ini menerapkan teknologi yang mendukung proses belajar, berbeda pada saat SD yang masih cenderung tradisional, terutama pada saat orang tua atau nenek moyang kita. Untuk tahap yang ketiga yaitu ada teori Erikson, yaitu tahap industri dan inferioritas. Untuk tahap ini inisiatif anak membuat mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru dan menguasai pengetahuan intelektual. Untuk pengalaman saya sendiri yaitu pada saat itu saya memiliki sifat bermain yang tinggi sehingga aktif dan antusias dalam kegiatan sekolah, terutama saat berinteraksi dengan teman sebaya. Saat SD pelajaran saya suka yaitu matematika, sehingga pada saat pembelajaran saya merasa percaya diri dan senang mengikuti karena selalu mendapatkan hasil yang memuaskan. Berbanding terbalik pada saat pembelajaran bahasa Jawa atau pembelajaran hafalan di PS yang memiliki kemampuan menghafal yang kurang, sehingga menjadikan saya sedikit tertekan pada saat tidak mampu atau menguasai pembelajaran yang diajarkan guru, dan saya merasa rendah diri dengan kemampuan yang saya miliki pada waktu itu. Kemudian untuk hasil observasinya yaitu tadi di kelas 4 pada waktu itu sangat beragam. Jadi dari segi kemampuan akademik ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang kurang bahkan.
Bahkan ada juga yang parah karena orang tua itu sibuk bekerja dan guru les itu tidak membimbing, malah memanjakan si anak tersebut. Ada juga peserta yang berbakat dalam hal menggambar dan dan juga public speakingnya bagus sehingga memperoleh prestasi yang baik di dalam dan di luar sekolah seperti kejuaraan yang dia dapatkan. Itu dia pemaparan 3 teori perkembangan serta pengalaman saya dan juga hasil observasi saya di kelas. Dari ketiga teori tersebut itu ada kaitannya dengan hasil observasi dan pengalaman saya. Jadi saya merasakan ada fase-fase yang dialami sesuai yang dijelaskan dari para ahli teori perkembangan tersebut. Dari permasalahan-permasalahan tadi itu saya juga menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada fase itu. Salah satunya itu ada menerapkan pola dan pendidikan karakter yang beragam, seperti guru itu memberikan tugas kelompok bisa, sehingga tidak ada peserta didik yang merasa dikucilkan dan bisa mengenal satu sama lain secara merata. Kemudian yang kedua ada meningkatkan keaktifan seperti diskusi kelompok secara acak agar semua peserta dapat bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga yaitu dapat memanggil orang tua untuk dilakukan pengarahan, berkolaborasi melalui dukungan dan dorongan dari rumah serta di sekolah. Untuk yang keempat itu bisa dilakukan pembelajaran diatasi dengan kuis. Untuk guru yang di kelas saya observasikan itu bisa melakukan dengan kuis untuk mengukur pemahaman siswa sekaligus juga untuk merefleksi pengetahuan yang sudah mereka dapatkan agar mereka itu dapat mendapatkan ilmu yang benar-benar mereka ingat, tidak hanya pembelajaran pada waktu itu selesai terus untuk hari berikutnya dia sudah lupa seperti itu. Itu dia pemaparan teori perkembangan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.